Bacaan liturgi hari Sabtu Suci. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara, dan segala yang berayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, itulah hari keenam.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul dari antara daun-daunan. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsalmu engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Abraham menyaut, Ya Tuhan. Firman Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saud Abraham, Ya, anakku. Bertanyalah Ishak, Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya itu diikat dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Saud Abraham, Ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Diambilnya domba itu lalu dipersembahkannya sebagai kurban pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mentaati firman-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak dari depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur.
Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umatmu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu, di tempat kudus yang didirikan tangan kananmu ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai dan yang tidak dihiburkan, sungguh aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikan merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab itu engkau tidak usah takut, engkau akan jauh dari kekejutan, sebab Ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bacaan dari kitab Baruk. Dengarkanlah hai Israel segala perintah kehidupan, condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian. Maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hanya yang Maha Tahulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisi dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya dan cahaya itu pun lalu pergi, lalu memanggil cahaya itu kembali dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian binatang gemerlapan dan bersukacita di tempat penjagaannya, dan bila dipanggil oleh Allah, semua menyahut, kami di sini. Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satu pun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itulah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal.
Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Maka aku datang pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan-Nya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan lakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.